berbincang bareng Tina. Nah, sebelumnya nih, sebelum saya sapa, karena yang sudah mengaktifkan video adalah narasumber gitu ya, pembaca buku Kina, kemudian juga penulis buku Kina, dan juga ilustrator. Kemudian saya boleh informasikan juga untuk yang sudah tergabung karena hanya 100 peserta yang bisa bergabung, dan ini saya lihat di waiting room-nya ini masih banyak banget yang belum bergabung. Silahkan boleh ya kita buka videonya juga. Jadi nanti ada Mas Reza, ada Mbak Happy, ada Bu Christine, dan juga ada Mbak Evenly, serta Kak Rona. Ini kayaknya nggak ngomong sendirian, tapi bisa menyapa teman-teman yang sudah bergabung juga. Silahkan untuk membuka videonya, tetapi untuk menonaktifkan audio atau di-mute terlebih dahulu. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk siapapun yang ingin bertanya mengenai buku cerita Kina yang sudah saya bawa ini juga ya. Senang sekali. Hari ini saya Andita Rizkia dari Yogyakarta, gitu ya, karena kita semua tempatnya di beda-beda nih kayaknya. Mbak Evi ada di mana, Mas Reza ada di mana, Bu Christine, Kak Rona, dan juga Evenly. Ini ada di mana juga, gitu ya. Nanti kita akan sapa dulu. Sore hari ini sudah bergabung, yaitu penulis dan tokoh cerita Kina. Ada Kak Happy Salma dan juga ada Kina. Selamat sore. Halo. Sore, hai. Kinanya lagi kabur sebentar mau makan katanya. Sehat ya, Mbak Happy? Sehat, alhamdulillah. Sehat juga ya. Alhamdulillah. Kemudian ada ilustrator cerita Kina, Heavenly Putri. Halo. Hai. Hai. Heavenly stay di mana? Di Jakarta atau di Bali kah? Lagi di Bali. Oh, di Bali. Sama keluarga. Oke. Kemudian nanti akan ada sesi khusus yaitu pembacaan buku cerita Kina yang akan dibacakan oleh Ibu Christine Hakim dan juga Mas Reza Rahardian. Saya sapa dulu. Ya. Halo Ibu. Halo Kabar semua. Mas Reza Rahardian yang lagi dibicarain Indonesia Raya. Halo, gimana kabarnya? Rahadian. Siapa Ibu? Reza Rahadian. Rahadian. Oh, nggak pakai R ya Bu ya? Nggak pakai R. Oke. Jadi itu harus di Reza Rahadian. Oke, baiklah. Hai semua, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah dilibatkan juga sama Teh Happy. Thank you. Congratulations buat cerita Kinanya, buat ilustratornya juga, buat Voucher for Kids, publishernya. Congratulations. Semoga ini jadi temannya anak-anak Indonesia supaya masih mau membudayakan membaca. Nah, belum udah langsung memberikan testimoni nih kan Reza ya. Membaca dan mendengar juga ya. Membaca dan mendengar ya, jadi harus baca, harus mau ngedenger nih kalau kata Ibu. Kemudian ada pendongeng kita, Kak Rona Mentari. Halo Kak Rona. Halo Mbak Andinta, halo semuanya. Salam kenal, saya Rona Mentari, juru dongeng keliling. Juru dongeng keliling. Kalau ngedongeng pakai lagu-lagu yang keren ini kalau Kak Rona Mentari nih. Wah, baiklah. Tadi keinget banget kalau buku-buku anak saat ini memang sangat perlu ya, karena memang buku anak itu kita harus berikan peluang, harus berikan literasi supaya mereka itu suka dengan membaca buku. Karena memang agak miris ya kalau kemana-mana, saya misalnya ke restoran atau apa, anaknya rewel, yang disodorin adalah dengan gadget atau melihat. Jarang sekali yang mau membawakan buku untuk selingan mereka berbincang. Tapi keinget banget zaman kecil kalau saya bacanya majalahnya Bubu gitu ya. Kemudian majalah Ina. Nanti boleh deh teman-teman share apa sih buku favoritnya waktu kecil di kolom chat. Nggak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman media yang sudah bergabung melalui Zoom, kemudian juga pendongeng kita, kemudian ini karena banyak juga kayak Kak Rona Mentari ini pendongeng-pendongeng cilik di Yogyakarta yang tergabung, kemudian juga pecinta buku cerita anak. Sebelumnya nih, untuk teman-teman terima kasih karena telah berkenan bergabung juga pada sore hari ini. Nanti kita akan berbincang seperti apa sih buku cerita Kina, kalau nanti kita juga akan tahu bagaimana testimoni dari teman-teman yang sudah membaca. Sekarang, kita mau langsung mendengarkan terlebih dahulu pembacaan cerita Kina yang pertama kali akan dibacakan oleh Mas Reza Rahardian, kemudian langsung dilanjutkan oleh Ibu Christine Hakim. Langsung saja kita simak Mas Reza Rahadian dan juga Ibu Christine Hakim. Silahkan.
Oke, teman-teman, saya akan membacakan petikan cerita dari buku cerita anak-anak ya, berjudul Kina berkunjung ke rumah teman mama. Sepulang sekolah, Kina dijemput oleh mama. Semalam, mama berkata mereka akan pergi mengunjungi rumah temannya yang cukup jauh. Karena itu, ia melarang Kina mengganggu adiknya, Rai, yang tidur pulas di kursi mobil. Sulit sekali bagi Kina yang sering merasa bosan kalau diam lama-lama di mobil. Sebagai gantinya, mama memperbolehkan Kina memutar lagu-lagu kesukaannya untuk menemani perjalanan. Kina banyak menyanyi dan mengganti-ganti lagu. Karena berisik, Rai pun terbangun. Untunglah dia tidak rewel dan ikut bergoyang begitu mendengarkan lagu ceria. Kina dan Rai asik berdengang lagu sambil melihat pemandangan di luar sana. Sepanjang jalan, mobil yang ditumpangi Kina melewati banyak rumah dan sawah yang menghampar hijau. Mereka sempat melihat burung bangau dengan kaki panjangnya yang anggun. Ada juga pasar yang cukup ramai di siang hari. Jalan mulai berkelok-kelok dan mama mengendarai mobil dengan sangat hati-hati. "Ma, kok jauh sekali rumahnya?" Sebentar lagi, tak lama kemudian mereka sampai di sebuah pondok yang dikelilingi sawah dan kebun sayuran. Pohon kelapa melambai di sekitarnya. Ketika mobil melewati sungai, Kina melihat bebek-bebek berbaris di pinggirnya. Mereka seolah tidak peduli dengan lalu lalang kendaraan. Banyak sekali jumlahnya. Ada sekitar 15 ekor, dan mereka senang berkelompok. Teman mama datang menyambut mereka. Tante Sani namanya. Kina baru pertama kali berjumpa dengannya. Meski begitu, mama memperlihatkan foto Tante Sani, anak-anaknya, dan hewan peliharaan mereka semalam. Karena itu, Kina semangat sekali untuk berjumpa dengan mereka. Tante Sani adalah seorang perancang busana. Dia baru pindah dari kota. Mama berkunjung untuk melepas rindu. Katanya, dulu mereka berkawan sewaktu sama-sama tinggal di kota. Tante Sani memiliki sebuah butik yang cukup besar. Pintu-pintunya tinggi dan jendelanya terbuka lebar hingga udara bisa masuk menyegarkan. Suara burung sawah terdengar jelas bersautan. Sepoi angin siap membelai siapapun yang ingin menghirup udaranya. Rai duduk manis saat mama memberikan dia mobil-mobilan dan beberapa buku gambar. Ngeng. Wah, Rai asik bermain. Kina sendiri terkagum-kagum melihat begitu banyak baju cantik di butik Tante Sani. Mama juga berbinar matanya saat melihat sekeliling. Wah, butiknya bagus ya. Nanti ketika pembukaan, orang-orang di sini pasti akan senang melihat baju bagus-bagus ini. Lihat, ada baju dari kain sumba juga. Mama, please, boleh coba baju ini. Kina tak tahan berseru ketika melihat gaun yang menarik perhatiannya. Wah, Kina, ini baju pengantin, hanya dipakai oleh orang yang mau menikah. Jawab mama. Gaun indah itu menjuntai panjang dan berwarna putih bersih. Kina mengelus renda-rendanya yang halus. Hai Kina. Kina bisa melihat baju-baju untuk dilihat di cermin besar. Atau mungkin mama Kina bisa mencobanya kalau mau. Ujar Tante Sani tersenyum dan melirik ke arah mama. Akhirnya atas izin Tante Sani, mama mengiyakan dan siap mencoba baju-baju cantik itu. Ketika Kina mau memilihkan baju untuk mama, tiba-tiba ada suara lembut dari belakang. Halo Kina, sapa anak Tante Sani yang baru datang. Panggilannya adalah Big Sis. Umurnya sudah jauh lebih besar dari Kina. Tingginya semampai, bahkan hampir menyamai tinggi mama. Rambut Big Sis panjang bergelombang. Bicaranya juga manis. Dia menawarkan diri menemani Kina berkeliling memilih gaun. Sini, aku temani, begitu Big Sis bilang. Setelah puas memilih, Kina menyerahkan gaun pilihannya pada mama untuk dicoba. Wah,
Cantik sekali, Mama. Kina berseru setelah melihat Mama memakai gaun pilihannya. Apa dulu Mama menikah memakai baju ini? Tidak, Kina. Dulu Mama memakai baju adat Bali, lalu kebaya Sunda, jawab Mama. Berarti ini kesempatan Mama berpura-pura menjadi pengantin dengan gaun seperti ratu. Seru Kina bersemangat. Betul juga, semua setuju dengan ide tersebut. Kina dan Big Sis semakin semangat mencarikan gaun yang cocok untuk Mama coba. Mama mengingatkan Kina untuk berhati-hati sekali. Gaun-gaun pengantin ini sangat istimewa. Ya, gaun itu harus tetap bagus dan rapi seperti karena nanti akan dibeli oleh orang lain. Di antara semua baju indah itu, Kina paling suka dengan rok yang menggelembung. Kina bahkan bisa masuk ke dalamnya seperti anak ayam dalam kurungan. Setelah 4 kali bergonta-ganti baju, Mama pun kelelahan. Siapa juga ya, seru Mama. Semua jadi terlihat kacau ketika Rai ikut bermain-main dengan gaun panjang yang Mama kenakan. Aduh, sepertinya cukup ya, nanti bajunya rusak, kata Mama setelah semuanya puas bermain-main dan foto bersama untuk kenang-kenangan. Sekarang saatnya main ke kebun belakang. Saja, yuk, ujar Big Sis semangat. Wow. Cukup, Ibu? Cukup sepertinya. Oke, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Ini udah masuk ini yang lain soalnya ya. Iya, Bu. Hah? Apa? Iya. Ya, kan? Iya, Maksudnya udah masuk episode lain. episode lain sudah masuk ya. Boleh teman-teman kita beri reaction untuk Mas Reza dan juga Ibu Christine. Saya kalau didongengin itu identiknya kalau mau tidur, jadi langsung berasa. Oke, Mas Reza. Bagus banget gitu kan. Kalau membaca buku cerita Kina, judul yang pertama adalah Berkunjung ke Rumah Teman Mama. Boleh dong diberikan testimoni ataupun kesannya, gimana sih buku cerita Kina ini untuk anak-anak? Seperti apa, Mas Reza? Kalau menurut saya sebenarnya buku cerita Kina ini adalah salah satu buku yang akan sangat mungkin related dengan banyak anak-anak. Kayaknya pengalaman saya kecil dibawa berkunjung ke rumah teman Mama tuh kayaknya pengalaman semua anak-anak gitu pada usia kecil. Hampir semuanya pasti punya pengalaman dibawa sama ibunya gitu ke rumah temannya untuk sekedar berkunjung, bersilaturahmi gitu. Jadi cerita yang sangat membuat, kalau saya percaya bahwa ini kayaknya cerita yang akan membuat anak-anak jadi sangat bisa interaktif sama orang tuanya ketika membacakan cerita ini. Mereka akan sangat mungkin untuk, oh iya waktu itu misalnya Kina akan bilang, iya waktu itu kan Kina pernah dibawa Mama ke sini, ke situ, ketemu teman Mama, dan lain-lain. Jadi hook buat anak-anak mudah untuk mereka benar-benar stay dan mendengarkan dan ikut berinteraksi. Itu yang paling penting sih dari cerita Kina berkunjung ke rumah teman Mama kalau menurut saya. Oke, thank you Mas Reza. Kalau untuk Ibu Christine. Ya, menambahkan apa yang Mas Reza katakan, dari sini terlihat bagaimana biasanya kedekatan Mama dengan anak perempuannya. Ya, barangkali pasti kalau dengan anak lakinya permainannya atau komunikasinya akan berbeda gitu ya. Tapi baju pengantin, tapi ada education value-nya juga. Dari sini dilihat bahwa keberagaman budaya ini, bahwa ada baju pengantin barat yang kayak seperti kurungan itu gitu ya, ada baju adat Bali yang diperkenalkan, ada baju adat Sunda gitu yang berbeda gitu ya. Jadi komunikasi yang dibangun berdasarkan cerita, tapi juga sekaligus ada education value-nya. Dan bagusnya memang buat anak yang seumur Kina, jangan dikasih yang berat-berat dulu gitu ya. Jadi yang ringan tapi ada value begitu ya Bu Christine. Betul, dan juga mengajarkan bagaimana pentingnya untuk membaca dan mendengar, gitu kan? Ya, itu dulu. Kalau memang dia sudah terbiasa untuk mendengar gitu ya,
Jadi ini juga akan memberikan nilai education yang sangat positif sekali gitu. Betul, betul. Karena kalau tadi dibacakan Bu Christine mengenai baju adat Bali, mungkin bisa saat dibacakan bukunya oleh mama atau orang tuanya, si anak juga bertanya, kemudian baju adat Bali yang seperti apa sih, Ma? Gitu ya. Kalau Iya, adat Bali yang seperti apa sih, sehingga iya, ada masukan, oh ternyata seperti iya. ini yang Dan digunakan. bisa dikembangkan masuk ke masalah budaya adat istiadat yang lebih dalam lagi. Betul. Wah, meskipun ringan, tapi ternyata ada value yang harus ditanamkan ini kalau dari Iya. Mbak Eki Salma ya. Terima kasih Mas Reza, terima kasih Ibu Christine, Iya. karena dibacakannya seru banget, keren banget, dan ini teman-teman juga kalau bisa ngobrol, mau ngobrol langsung ini kayaknya ya, langsung memberikan apresiasi. Terima kasih untuk Mas Reza dan juga Bu Christine. Semoga masih stay terus sampai nanti selesai acara, tetapi kalau misalnya nanti ada acara lain dan harus meninggalkan room, kami ucapkan terima kasih dan juga selamat menjalankan aktivitasnya kembali ya. Sepertinya Mas Reza yang harus pergi. Kalau Karena Ibu pengacara. Ibu ikutan terus gabung ya, karena Ya. Ibu punya banyak referensi juga yang penting untuk kita dengerin. Penting. sebelumnya Jadi mungkin orang Mbak tua. Happy juga mau memberikan tanggapan sedikit. Boleh loh Mbak Happy, tadi sudah dibacakan Mas Reza. Apa muka gua gele? Mau memberikan tanggapan sedikit Mbak Happy? Yang pasti menarik ya ketika ada seorang laki-laki yang membacakan, ada seorang ibu yang lain yang membacakan, karena kan selama ini yang membacakan cuma dari saya aja gitu. Oh, ada ruang imajinasi lain juga yang muncul, ada perasaan-perasaan romantisme yang muncul ketika saya kecil juga gitu. Tapi di luar apapun itu seneng banget ternyata ini kan cuman sebagai baru pembuka ya yang tadi dibacakan, dan biar bagaimanapun seperti yang Ibu bilang, setiap anak itu ada nilai-nilai value yang ditanamkan sesuai dengan usianya, dengan pola pikirnya. Begitu juga di akhir-akhir cerita ini ada masalah sedikit, dan masalah sedikitnya juga disesuaikan dengan usianya. Nanti kita akan bahas lebih lanjutkan apa masalahnya sehingga bisa akhirnya mereka bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Seperti hanya akhirnya Kina punya keinginan dan ternyata ada yang melarang, tapi akhirnya menimbulkan solusi sehingga semua senang. Itu kan juga penting gitu. Nah, anyway yang disampaikan sama Mas Reza, sama Ibu yang dibacakan tadi, menurut saya benar-benar melatih pendengaran itu penting ya, dan itu perlu juga dilatih dari dini. Tadi ngedengerin gitu. Tadi Kina ikut ngedengerin, itu saya aja mati-matian untuk, ayo Kina dengerin ini. Dia kabur lagi karena dia mau bikin donat. Tapi emang penting sih, maksudnya mungkin aku kalau boleh nimbrung aja mumpung masih di sini. Yes, juga. please. Kalau menurutku bukan hanya sekedar budaya membacanya yang perlu kembali ditumbuhkan, tapi sebagai seorang anak ya gitu sama Oma, itu selalu sebelum tidur tuh ada buku-buku yang dibacain, buku cerita anak-anak. It turns out bahwa pada akhirnya kekayaan kosakata itu lahir justru dari diksi-diksi yang ada di buku cerita anak-anak gitu, dan solusi-solusi ketika mengalami sebuah tantangan di masa kecil gitu ya pun muncul karena cerita-cerita anak-anak gitu kan. Kita sering dengar gitu di sebuah cerita anak-anak, misalnya ada sebuah peristiwa itu sebenarnya punya value, punya seperti yang dikatakan Ibu Christine gitu, punya value yang akhirnya memberikan anak-anak itu nilai-nilai tertentu gitu. Ada masalah, kemudian bagaimana cerita itu membawa kita untuk menyelesaikan misalnya masalah yang sesuai dengan usia kita. Menurut aku sih penting banget ya, mudah-mudahan seri cerita Kina ini itu tadi bisa mengisi hari-hari anak-anak Indonesia. Di tengah gempuran teknologi yang begitu maju, rasanya cerita Kina harusnya bisa menjadi akar yang kuat dan dikuatkan. Amin. Wow, makin seru ya bincang cerita Kina sore hari ini dari Mas Reza, kemudian dari Ibu dan juga Mbak Happy. Baik, terima kasih bincang-bincang dengan Mas Reza, Bu Christine dan juga Mbak Happy masih akan berlanjut gitu ya. Nanti Ibu juga boleh jika masih bisa bergabung terus sampai akhir acara, disilahkan. Mas Reza juga begitu. Nah, tadi kalau berbincang mengenai cerita Kina, ini adalah buku pertama yang dibuat
Mbak Happy Salma, buku cerita anak pertama yang diilustrasikan oleh Heavenly, dan buku ini diterbitkan oleh Poacher for Kids, lini penerbitan buku anak dari Pojok Cerpen Group, salah satu penerbit independen yang ada di Yogyakarta. Nah, Poacher for Kids ini merupakan ruang terbitan bagi cerita-cerita anak-anak, sehingga nanti untuk teman-teman yang ingin membeli buku cerita Kina bisa langsung ke Poacher for Kids, dan buku ini informasinya pertama kali terbit di bulan Desember tahun 2021. Nah, tadi sudah diceritakan bahwa ini berkunjung ke rumah Tante Sani, kemudian nanti kita juga akan melihat karya-karya yang lain, karena di belakangnya nih masih ada juga nih tentang Kina bersama kawan, kemudian Kina libur bersama, kemudian Kina di hari Minggu. Makin nggak sabar lagi. Oke, kalau begitu, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan cerita Kina, gitu ya, oleh Mas Reza dan juga Bu Christine. Sekarang kita mau berbincang dari sisi penerbit. Nah, itu ada Mas Eka Putra. Silahkan Mas Eka Putra dari penerbit buku Poacher for Kids untuk memberikan testimoni ataupun talks di sore hari ini. Silahkan. Ya, halo, makasih Mbak Dita. Terima kasih teman-teman yang mau hadir di acara Zoom Launching. Makasih juga buat tadi Mas Reza, Bu Christine, dia bergabung membacakan fragmen juga. Tentu saja nanti Mbak Rona Mentari akan membacakan fragmen dengan ciri khasnya musik. Sesi mungkin tidak banyak berbicara, mungkin lebih ke bagaimana akhirnya kami bisa menerbitkan buku ini. Awalnya waktu itu kami mengirim bukunya Pak Bri Redana ke Mbak Happy. Bersamaan dengan itu kami kayak surat-suratan dan saling bertanya yang punya naskah apa, karena kebetulan kami mengenal beliau salah satunya justru sebagai penulis gitu. Nah, kalau pas ngobrol-ngobrol itu Mbak Happy malah bilang, oh iya ini malah ada cerita anak. Di satu sisi kami di redaksi Poacher dan Tanda Baca punya lini baru, Poacher for Kids, yang memang mau kami isi untuk menerbitkan cerita-cerita anak. Singkat kata akhirnya Mbak Happy mengirim ke kami. Begitu kami baca itu dibaca oleh Fitri yang jadi editor buku ini, sekaligus dia yang melayout, kami merasa kekuatan Mbak Happy pada naskah ini justru kesederhanaannya, justru pada kisah sehari-hari. Ditambah kebetulan saat itu naskah ini udah diilustrasi dengan Heavenly, dan memang kami harus akui ilustrasinya sangat kuat. Jadi membuat cerita itu benar-benar hidup gitu. Akhirnya kami kayaknya baru sadar ya Mbak ya, kita mulai komunikasi bulan Januari dan ternyata baru terbit Desember. Ternyata cukup lama juga proses buku ini, dan kami senang karena akhirnya ketika terbit buku ini diapresiasi oleh banyak sekali pembaca, dari respon mereka, dari testimoni mereka. Jadi kami sih berharap Mbak Happy terutama kita tetap berkolaborasi untuk seri selanjutnya. Kita udah terlanjur menjanjikan membaca. Terakhir selamat buat Mbak Happy dan Heavenly Zoom launching dan terbitnya buku anak perdana ini. Semoga kita tetap bekerja selanjutnya. Terima kasih. Mas Eka, boleh nggak aku nanya langsung nih? Oh iya, boleh Bu. Maaf ya. Kalau boleh tahu kan Januari mulai ada pembicaraan, Desember baru terbit gitu ya. 1 tahun menurut Mas Eka, sebagai pengalaman dari Mas Eka tuh udah termasuk lama untuk sebuah buku anak-anak seperti ini. Apa yang kira-kira yang menjadi kendala sampai 1 tahun? Emang biasanya berapa lama? 3 bulan, 6 bulan? Ya biasanya sih prosesnya 3-6 bulan Bu. Mungkin karena kebetulan ini waktu itu ada ilustrasi yang waktu itu belum jadi ya. Nanti mungkin Heavenly juga bisa menceritakan, ada kekurangan ilustrasi kalau tidak salah 6 apa 7. Jadi kami benar-benar memberi kesempatan ya Bu Christine untuk dia mengeksplor lebih banyak cerita. Iya. Kami tidak mengasih tenggat, takutnya kalau dikasih tenggat nanti jadinya hasilnya malah buru-buru. Iya. Salah satu yang mungkin paling lama tapi akhirnya kita puas dengan hasilnya adalah ilustrasi itu tadi, di samping layout dan teknis lainnya. Iya, karena banyak sekali nih kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hampir saya hitung, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ya Allah banyak, 23. Wow. Jadi
berarti sebulan berapa? Sebulan 2 bulan 3 lah ya. Ya, benar. Wow, Susah. ya, paham. Nanti Heverly akan menarik tuh Bu ceritanya bagaimana dia proses kreatif menggambarnya. Kalau kami dari penerbit ada salah satu favorit yang menjadi gambar kami kayaknya yang pasar itu, suasana pasar sama yang sama Leah. Ya. Oh iya, ini yang pasar ya. Ya, itu bagi kami salah satu gambar dia yang mungkin secara karakter benar-benar hidup dan ini paling besar ukurannya. Pasar bunga ya, cantik. Baik. Kalau ini, yang ini benar-benar teh happy nih. Nah, ini baju hari-harinya. Hari-harinya Bu Jero nih. Nih. Oh, yang nari yang sama kambing. Nanti yang mau saya tanyakan ke... Yang nari sama kambing ya? Bukan dong, Bu. Yang mana? Baju yang putih, yang ini. Putih, Bu. Oh, Kurungan ayam, Bu. Kirain yang nari sama kambing. Oh iya, sama satu lagi Bu Christine, kebetulan saat prosesnya itu kadang kami dengan Mbak Happy pas komunikasi kadang nemu hal-hal baru, akhirnya kita kembangkan lagi. Kayak terakhir stiker kali ya Mbak ya, tiba-tiba Mbak Happy. That's a very good idea. Saya juga mau baru bilang gitu ya. Karena pada saat kita anak ini membeli lalu dapat stiker, dan ini kan seperti merchandising yang akhirnya tokoh itu lebih nempel gitu loh buat mereka, ya kan? Dan ada postcardnya pula, gitu. Nah, ini juga bagus banget. Postcard ini kan sudah hampir terlupakan gitu. Padahal di sini kan justru ini salah satu media komunikasi dan juga kita pelatihan untuk menulis. Ya, this is very good idea. Ya, makasih Bu. Iya, ide-ide baru itu sih kadang tiba-tiba Mbak Happy kepikiran, wah boleh nih Kak ada stiker kalau kayak dulu ada cerita Tini terus oke juga. Dan covernya juga keren ini ya, ada gradasi dia nih, materialnya kan beda ya ini sama yang ininya nih. Ada pori-porinya ya Bu ya. Betul, ada pori-porinya luar biasa loh. Ya, makasih. Saya juga makasih nih. Kalau boleh tahu nanti dijual berapa? Kita sudah mulai menjual sejak bulan Desember, harganya waktu itu 85 dan pas kami pre-order pertama kali itu banyak bonusnya, selain stiker ada masker sama scalp sama lucu, ada gambar ini juga. Jadi yang waktu itu PO pertama kali yang benar-benar PO kami ngasih kayak semacam surat pembaca yang itu ditulis langsung oleh Mbak Happy. Iya. Ini jadi, buat goodie bag juga bagus loh. Kalau anak-anak ulang, iya kalau anak-anak ulang tahun ya. Iya benar Bu. Iya betul. Ibu nanti betul-betul bantuin jualan ini. Insya Allah ya. Ibu pendukung sekali literasi dini. Iya ini. Kayaknya nanti Mbak Happy perlu menulis bermain di rumah Bu Christine juga. Karena Cina pengen punya namanya Christine sebetulnya. Lucunya. Oke, jadi Mas Eka tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan, itu yang membuat ada butuh waktu karena memang ada ide-ide yang muncul, kemudian juga terkait ilustrasi ya. Memang menarik sekali ketika saya membaca, menerima buku ini, kemudian membuka dan juga membaca. Yang menjadi pertanyaan sih nanti yang akan saya tanyakan, karena di sini adalah karakternya Kina. Nah, padahal banyak juga nih, apakah ada segmentasi khusus untuk pembaca perempuan saja atau laki-laki? Karena kebetulan anak saya laki-laki nih. Jadi kita bertanya, kok adiknya yang diceritain sedikit ya? Katanya, apalagi yang di bagian ini persis banget. Mungkin kalau lagi cewek-cewek berbincang tentang baju, yang cowoknya cuma ngintip aja nih Mbak Happy dan juga Mbak Heavenly ya. Nanti kita berbincang. Tapi sebelumnya, sebelum kita bertanya dengan Mbak Happy dan juga Mbak Heavenly, saya mau informasikan ke teman-teman yang sudah bergabung melalui Zoom, silahkan untuk bertanya melalui chat. Nanti yang terpilih, kita akan berikan kesempatan untuk bisa langsung bertanya ke Mbak Happy maupun ke Mbak Heavenly. Dan juga kita punya merchandise menarik yang akan dikirimkan untuk penanya-penanya yang memiliki pertanyaan nantinya kita akan pilih. Oke, kita berbincang dengan Mbak Happy Salma, karena kalau Happy sebetulnya nulis bukunya sudah banyak sekali, mulai dari Pulang tahun 2006, kemudian menerbitkan The Weary Doctor, biografi kreatif Desa Nyoman Suwarti 2015 gitu ya, dan karya-karya lainnya gitu ya. Kemudian kalau Heavenly ini adalah seorang painter dan juga ilustrator autodidaktik
usianya muda banget, masih 19 tahun. Basisnya ada di Bali, saya pun langsung tercengang, wah 19 tahun bikin ilustrasi sekeren ini ya, langsung hidup gitu ya. Kemudian dia mulai menggambar di usia 3 tahun dan telah memulai karir seninya sebelum ia menginjak masa remaja. Karya seninya sempat dipajang di berbagai acara pameran seni seperti di London dan Dialog Art Space, juga pernah dilelang di acara Unity Indonesia dan dijual untuk koleksi pribadi. Wow, dia juga memenangkan juara pertama Best of the Best Gold Award di usia 14 tahun. Ya ampun, ya Perni, kamu keren banget gitu ya. Untuk kompetisi karya seni se-Indonesia yang diselenggarakan oleh The One Academy. Nah, Mbak Happy Salma, kita mulai dulu dengan gimana sih proses kreatifnya membuat Kina memilih Cokorda Sri Kinandari Kertiasa ya, betul? Atau kita sapa Kina sebagai sosok utama, sosok di cerita Kina ini. Nah, bagaimana sih proses kreatifnya, kemudian proses pemilihan tokoh Kina sendiri? Silahkan. Iya, sebetulnya ini memang personal sekali ya, sangat dekat dengan diri saya gitu. Tetapi memang setiap malam itu saya berusaha membacakan buku-buku cerita untuk anak saya. Salah satunya saya masih langganan majalah Bobo lah gitu ya. Beberapa minggu sekali datang, kita baca bareng. Lalu juga ada salah satu buku favorit saya, Bermain Bersama Tini. Kalau tidak salah penulisnya itu dari Prancis, ilustratornya juga dari Prancis. Ceritanya sederhana, sama seperti waktu saya kecil suka baca buku Little House on the Prairie. Itu juga ceritanya sederhana sekali gitu. Nah, saya lalu berpikir mungkin ini akan jadi kenang-kenangan juga yang mungkin nanti akan lewat begitu saja, cerita-cerita sehari-hari yang sebetulnya sangat bermakna gitu. Akhirnya ya saya tuliskan, memang spontan, organik sekali. Waktu itu memang saya datang berkunjung ke rumahnya Fasani, teman saya memang desainer, yang kebetulan punya putri, Heavenly, yang dia memang pintar sekali menggambar gitu. Jadi memang main ke rumahnya, dan di dalam kejadian peristiwa itu tuh terjadi, Kina sudah semangat, mau naik kuda, dan lain sebagainya. Jadi memang saya tulis saja, dan saya menawarkan kepada Heavenly, maukah membuat ilustrasinya gitu. Tetapi nggak lama kan juga ada pandemi, kepotong ini itu. Jadi saya juga sempat belum bertemu dengan penerbit yang cocok gitu. Akhirnya mengerjakan proyek-proyek yang lain. Sampai akhirnya tulisan itu tuh berkembang jadi banyak. Jadi ada yang lain-lain lah, yang dia libur bersama dengan sepupu-sepupu, kawan-kawan, juga Kina di hari Minggu. Jadi ada banyak cerita-cerita yang sudah saya kumpulkan. Tapi memang saya kesulitan sekali mencari ilustrator yang menurut saya juga harus saling menghidupkan cerita tersebut gitu. Karena itu memang akhirnya saya sabar sekali menunggu Heavenly, yang saya tahu sekali juga dia punya kesibukan yang luar biasa, punya proyek-proyek yang lain, dan sampai akhirnya saya ketemu Mas Eka dari Pocher ini tektokannya sebetulnya cepat sekali gitu, kayak tapi memang berkembang gitu. Kayak tadinya mau bikinnya satu buku yang lebih tebal, ada 5 judul sekaligus, jadi seperti buku cerita yang bersambung-sambung, nanti bisa baca setiap malam gitu. Tapi ternyata situasi tidak memungkinkan, ya udah jadinya akhirnya bikin satu-satu gitu. Dan mungkin satu saat di kedepannya kita berkolaborasi dengan para ilustrator-ilustrator yang lain. Tapi intinya kenapa buku ini dibuat adalah saya memang punya keinginan yang besar untuk mendekatkan literasi sedari dini mungkin kepada anak-anak saya gitu. Ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Salah satunya suatu saat anak-anak saya akan dekat dengan gadget atau juga menonton televisi gitu, akan lebih banyak nanti di usia-usianya. Jadi sebisa mungkin sekarang saya belum memperkenalkan Kina dengan gadget, Raidaru belum dengan gadget, tapi kita harus kerja keras mati-matian gitu untuk memfasilitasi agar dia tetap tidak merasa bosan ya. Salah satunya adalah menulis ini gitu. Jadi ini sebenarnya upaya saya, gempuran itu untuk saya akan kasih, tapi nanti dulu saya masih menahan diri gitu, masih menahan diri. Salah satunya adalah cerita Kinilah upaya saya untuk menyeimbangkan itu gitu.
Oke. Itulah. Supaya menghindarkan dari gadget, kemudian istilahnya kayak kenang-kenangan apa sih yang pernah dilakukan sama Iya gitu. Karena maksudnya kayak gadget kan nggak bisa kita hindari, setidaknya saya mempospon sedikit aja gitu. Sampai nanti waktunya di usianya dia akan bisa lebih leluasa gitu. Kalau masih ada alternatif lain akan saya lakukan gitu. Jadinya setiap kejadian apa saya berusaha untuk mencatat dan melibatkan Kina dalam pencatatan tersebut. Apalagi sekarang Kina sudah mulai bisa menulis, membaca karena dia kelas 1 SD. Jadi dia pun sudah mulai belajar menulis diary, buku harian gitu. Dan dia memberikan masukan-masukan saya terhadap ceritanya. Kina suka nggak cerita yang ini? Ya gitu. Gitulah kurang lebih. Jadi ini adalah bentuk apa ya, upaya saya gitu. Dan saya pikir banyak Kina-Kina yang lain, nggak cuman Kina ini hanya sebutan nama putri saya, tapi yang dia lakukan itu sebetulnya tidak semua orang mengalami itu gitu. Jadi semua orang seistimewa itu untuk dicatat gitu. Baik. Boleh tambahin, banyak memang Kina-Kina yang lain Mbak Happy, tapi happy yang lain itu nggak begitu banyak. Jadi banyak orang tua yang tidak mau bekerja keras buat menahan gadget-gadget itu. Nah mudah-mudahan penjelasan Mbak Happy ini disebarluaskan dan didengar oleh banyak orang tua di Indonesia. Betul. Iya Bu, karena kita memang harus kerja keras, apalagi saya kan banyak maksudnya banyak manfaatnya, tetapi kita kan saya banyak membaca artikel dan misalnya melihat beberapa interview dari penciptanya gadget sendiri, misalnya penciptanya Steve Jobs, dia mengatakan bahwa anaknya baru dikasih di usia setelah di atas 14 tahun. Betul. Saya jadi penasaran kenapa ya gitu. Dan ternyata iya Ibu, ada hormon dopamin yang begitu kuat. Masih kecil itu apalagi balita lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya deh. Iya Bu, karena ternyata ada hormon dopamin namanya yang mengikat anak-anak sehingga dia ada hormon ketergantungan seperti ketergantungan dewasa pada berjudi atau juga merokok gitu. Tetapi kan itu ada batas usia, tetapi kan kalau gadget mungkin tidak ada batas usianya. Nah, sempat juga saya mengalami ada fase-fase gitu ya, melihat bagaimana anak saya ketika dia nonton gitu, ketika dilepas wah dia menjadi pemarah dan lain sebagainya. Nah dari situlah saya bekerja keras. Oke, saya berusaha untuk menyeimbangkan itu. Saya harus mencari cara, salah satunya dengan cerita Kina ini gitu. Dan makin lama inginnya melibatkan putri saya untuk dia benar-benar bisa terlibat di dalam penciptaan itu gitu. Oke. Gitu. Nah, Happy, tadi yang saya tanyakan ini, cerita Kina, itu kan tadi juga beberapa saat kita dibacakan Bu Christine dan juga Mas Reza, ada part-part yang memang kayak perempuan banget nih segmentasinya. Iya. Betul, memang ini perempuan sekali, kemudian boleh dong dikasih saran juga ketika ini dibacakan untuk anak laki-laki. Nah, gitu ya. Karena memang kalau cerita Kina, pertama kali datang, anak saya seneng banget kan, usia tempel-tempel. Wah ini bagus banget. Tapi kenapa kok cewek? Kenapa nggak ada cowoknya? Katanya gitu ya. Nah ini apakah memang segmentasi khusus ya? Memang cerita Kina adalah segmentasinya untuk anak-anak perempuan ini, Mbak Happy. Iya. Enggak sih, sebetulnya tidak ada anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Dan di situ memang ada adiknya yang laki-laki, tapi usianya kan memang masih 2 tahun pada saat itu, ya tentu komunikasi dia juga terbatas, dia sebagai followers lah istilahnya, kakaknya ngucap apa, dia ikut-ikutan gitu. Karena memang kenyataannya seperti itu gitu, tetapi di cerita yang berikutnya, ada berbeda juga, Kina punya teman laki-laki gitu ya, ada yang lain-lainnya bagaimana juga dengan sepupunya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tapi menarik juga pernyataan, kok ini cewek banget gitu ya, memang karena si tokoh utamanya kebetulan memang perempuan gitu, tetapi inginnya pengalaman-pengalaman pribadi atau yang dia alami itu tuh bisa relate dengan siapapun, mau itu laki dan perempuan. Tapi karena ini pembahasannya gaun, mungkin jadinya kayaknya cewek banget gitu, tapi semoga dengan yang berkuda dan lain sebagainya mungkin memberikan pandangan-pandangan yang berbeda gitu.
Oke, jadi memang ini tokohnya kebetulan. Berikutnya tokohnya anak laki. Nanti yang berikutnya Rai. adiknya udah gedean, iya gitu. Oke, kita langsung sambung ke Heavenly aja ya, Mbak Evi. Jadi kita ngobrolnya langsung ke Heavenly. Kalau tadi kan disampaikan Heavenly itu awal mulanya langsung diajakin Mbak Happy waktu main, dia bikin dan lain sebagainya. Nah, kalau saya lihat di sini Kina ternyata waktu ketemu Kina tadi, mirip banget loh, persis kayak Kina digambarkannya. Betul. Betul ya, ada kesulitan selama membuat ilustrasi karena ternyata tadi juga butuh waktu yang cukup lama. Nah, kalau dari Heavenly gimana nih? Silahkan. Oh, kalau soal proses pembuatannya, pertama Kak Happy kirim saya draft ceritanya, saya baca, lalu saya dan Kak Happy diskusi soal ini kayak gini mau gambarnya mau gimana gitu, ide gambarnya secara general gimana. Lalu dari situ baru saya gambar sketsanya, kirim ke Kak Happy konfirmasi, saya mulai warnanya gitu, warnain dan finishingnya. Kalau soal kesulitannya sih sebenarnya lancar-lancar saja ya, sangat lancar karena pertama Kak Happy such a very humble, kind person dan juga sangat patient gitu, sangat berikan saya sangat banyak waktu gitu, fleksibel jadi waktunya untuk kerjain project ini. Jadi karena saya punya project lain di samping yang saya juga harus kerjakan along with yang Kina ini, jadi saya sangat jadi nggak saya ngomong. Tapi memang seperti Kina asli gitu ya, memang persis gitu. Kalau soal persisnya sih saya berusaha, tapi tidak sampai realism ya. Jadi kalau lihat di ilustrasi dalam bukunya kan mungkin semi realism kali ya. Jadi comic style gitu. Jadi nggak sampai persis, tapi mau ada essence-nya masih ada gitu. Itu yang aku suka dari Heavenly, karena kan juga aku ingin membuka ruang imajinasi Heavenly sebanyak-banyaknya, interpretasinya dia gitu, dan aku udah yakin sekali dia ada hati di sana, dan peristiwa terjadi itu Heavenly di tengah-tengah, dan itu memang nyata, jadi dia bisa membayangkan sendiri. Untungnya gitu ya Heavenly ya. Iya, Heavenly ya. Ya bukan sih Big Sis-nya. Kayak iya itu memang Heavenly. Iya. Big Sis-nya Heavenly berarti ya. Karena mirip banget juga sama Heavenly. Oh iya. Betul banget. Oke. Jadi ternyata tidak mengalami kesulitan apapun karena Mbak Happy memang memberikan ruang. Tapi kalau dihitung secara waktu membuat ada 23 halaman, mungkin ada berapa ilustrasi ya, 23 ilustrasi ya. Ini berapa lama ya, Bu? Oh, rata-rata berapa jam tuh? Rata-rata setiap ilustrasi dari sketsa sampai finishingnya itu sekitar 14 sampai 20 jam rata-rata. Wow. Jadi buku ini berapa ratus jam dong ya? Energi Heavenly disimpan di sini. Thank you so much. Thank you so much tuh Kak. Betul-betul seperti yang di sini juga hidup banget, ketawanya Kina, ngelihat kambing dan lain sebagainya memang digambarkan itu ya. Oke. Heavenly ada 14 sampai 20 jam dalam membuat ilustrasi yang memang dibaca dulu sehingga bisa ngerti bagaimana sih ceritanya, kemudian akan menggambarkannya seperti apa. Nah, Mbak Happy, kemudian juga Heavenly, nanti kita akan bincang-bincang lagi. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan testimoni pembaca dan saya buka juga untuk siapapun yang sudah bergabung melalui di kolom chat. Silahkan bertanya, sebutkan namanya, boleh dari asalnya dari mana, silahkan. Kemudian nanti kita akan pilih teman-teman untuk bisa bertanya langsung ke Mbak Happy maupun ke Mbak Heavenly dan juga bisa saya bacakan. Karena setelah ini kita akan dengarkan dulu testimoni dari pembaca buku Cerita Kina, sekaligus kita akan dengarkan
nyanyian fragmen dari Kak Rona Mentari. Langsung saja kita lihat testimoni dan nanti langsung bergabung dengan Kak Rona Mentari. Suaranya belum keluar kayaknya, Mas. Oke, bisa diulang mungkin karena suaranya tidak masuk ini audionya. Ya, ke belakang itu bagus. Kamu udah bagus itu. Ada yang nanya kamu bisa. Ilustrasinya juga sangat cantik, sangat bagus, dan sangat nyata, seperti nyata. Dan kebetulan Sanu punya gambar yang favorit dia di buku ini. Yang bagian mana Sanu yang paling suka? Coba kasih lihat yang mana suka. Oh, ini nih. Sanu paling suka. Aduh, tapi juga ya mama ya. Sebentar mamanya lagi. Ucapin dulu. Happy selamat buat launching buku cerita kinanya. Ini Berkata udah baca berkali-kali, minta dibaca terus dan nggak pernah bosan. Karena ceritanya seru ya. Ceritanya seru dan lihat dong, ilustrasi gambarnya pun sangat bagus dan gak lupa nih dapat stiker dan yang lain-lain. Pokoknya sukses, ditunggu serial selanjutnya dari cerita kita. Lanjut lagi. Hai Kina, Teh Happy dan semua tim dari Cerita Kina. Congrats ya atas bukunya, dan sekarang bukunya itu menjadi salah satu buku favorit yang dibaca Salma sebelum tidur. Jadi ditunggu buku selanjutnya. Nah, gimana menurut Aka dengan adanya buku anak? Ya, kembali ke cerita anak-anak petualang, mengenal kembali alam, mendekatkan kembali hubungan orang tua sama anak. Itu kan yang bilang mungkin kira kita sekarang. Terima kasih, bagusnya. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ibu Elo dan ini adalah anak saya, namanya Hanum. Usianya baru 3 tahun. Bagus sekali bukunya, sangat menarik. Apalagi ilustrasinya juga sangat cantik, sangat bagus, dan sangat nyata, seperti nyata. Dan kebetulan Sanu punya gambar yang favorit dia di buku ini. Yang bagian mana Sanu yang paling suka? Coba kasih lihat yang mana paling suka. Oh, ini nih. Sanu paling suka bagian ini ketika Cina sedang terjatuh. Saya suka membacain buku Kina untuk adik-adik sebelum tidur. Terima kasih Tante Happy. Thank you Tante Happy buat beliin ini. Aku suka. Aku pernah tapi dulu kan ini tapi tapi bisa dibuang tapi nggak bisa dibuang boleh dicat dulu. Kasih kakak ini. Bagus ya?
Mau lihat kuda, mau lihat kambing, aku mau. Kina dan Rai senang sekali. Mereka semua ke kebun belakang dan bersiap untuk melihat peliharaan Tante Sani. Ada 3 kandang kuda, milik 3 ekor kuda. Yang pertama untuk kuda kecil bernama Soso. Ia kuda yang berwarna coklat, punya mata yang buta. Ayo kita panggil kuda Soso bersama-sama. Panggil yuk. Soso. Lagi. Soso. Pintar. Soso. Soso. Sekarang kuda yang kedua ya. Sekarang kuda yang kedua bernama Jojo. Ia kuda yang tinggi berwarna putih, bintiknya berwarna abu-abu. Ayo kita panggil kuda kedua bernama Jojo. Seperti ini. Jojo. Gimana? Jojo. 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 Kuda yang ketiga bernama Blanco. Ia berwarna coklat, nggak kalah gagah dibanding Jojo. Ia ramah dan lincah. Ayo kita panggil Blanco bareng ya. Blanco. Blanco. Terima kasih. Blanco. Blanco. Kina mengelus wajah kuda itu dengan perlahan-lahan. Hai, namaku Kina. Kina harus hati-hati ya, karena Blanco juga Jojo kadang terlalu bersemangat. Tante takut dia menyakiti walau mereka tidak ada maksud untuk itu. Jadi harus sangat pelan-pelan ya kalau mau kenalan. Kina mendengarkan dan ia mengelus wajah Blanco dengan lebih lembut lagi. Tante, aku boleh memberinya makan? Boleh tentu. Kina bisa memberi makan rumput. Kita udah siapkan. Asik. Kina berlari karena ia melihat rumput yang besar-besar dan ia pun mendekat ke arah rumput yang besar. Ia menggenggam dengan tangan kecilnya. 1, 2, 1, 2, 3. Tapi Kina terjatuh. Ia terlalu bersemangat. Ia terjatuh. Mama pun khawatir. Mereka pun mendekat. Tante Sani mendekat. Big Sis juga mendekat. Tapi Kina berdiri. Lalu ia berkata, aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aduh nak, lain kali hati-hati ya, kata Mama. Sekarang, Kina punya harapan. Kira-kira apa ya yang ingin Kina katakan? Kina ingin sekali menaiki kuda. Ia pun bertanya, apakah boleh menaiki kuda milik Tante Sani? Wah, Kina, jangan ya nak. Kita udah harus segera pulang karena nanti macet kalau sore. Tapi Mama, aku kan sudah bawa topi koboi. Aku sudah siap untuk berkuda. Memang, Kina sudah menyiapkan topi itu dari pagi. Mungkin lain waktu ya Kina. Kina menyentuh
wajah kuda itu dengan pelan. Kita ketemu lagi ya nanti, Blanko. Aku akan kesini lagi bersama Mama. Tapi kemudian Tante Sani membawa kabar gembira. Baiklah Kina, kamu boleh menaiki Blanko. Tapi Blanko diajak lari sebentar ya oleh Beliwayan. Setelah dia agak lelah, Kina bisa menungganginya. Betulkah? Hore! Kina senang sekali hari itu berkunjung ke rumah teman Mama. Itu tadi cerita Kina saat berkunjung ke rumah teman Mama. Hore! Senang sekali Kina bisa mewujudkan keinginannya menaiki kuda yang ia sayang. Terima kasih. Wow, Kak Rona Mentari, boleh deh kita kasih reaction-nya. Senang banget ya, pasti kalau anak-anak dengerin Kak Rona Mentari yang cerita, nah ini nih, langsung nggak mau berhenti rasanya ya. Terima kasih Kak Rona Mentari sudah menyanyikan fragmen dari cerita Kina. Ini ya, tadi bagaimana serunya nyari Blanko, manggil Blanko, ingin naik kuda dan lain sebagainya. Oke, sama-sama. Makasih juga Mbak Happy, ceritanya bagus banget. Aku baru sekali baca langsung kebayang-bayang sama 3 kuda itu soalnya. Main ke rumahnya Heavenly. Will do. Jadi kalau dari Kak Rona Mentari yang paling disukai part saat kuda ya. Iya, karena ada betul. Konflik ya. Betul, mungkin ya. Terus ngebayangin ada 3 kuda, yang satunya kecil, yang satunya gede, gagah, yang satunya jadi ada yang buta. Makanya itu beneran berarti ya, Mbak Happy ya? Iya, betul kan Heavenly ya? Iya. Keren. Heavenly di ceritanya ya. Memang kudanya Heavenly. Ya, kuda saya. Setelah baca buku cerita Kina, untuk anak-anak mungkin, atau pecinta buku cerita anak, atau pendongeng juga, silahkan. Ya, jadi saya setuju banget dengan kata-kata yang disampaikan teman-teman sebelumnya ya, bahwa cerita ini sederhana, tapi kesederhanaan itulah yang sebenarnya perlu disampaikan kepada anak-anak zaman sekarang, kepada masa kecilnya. Jadi biarkan mereka tumbuh dengan cerita-cerita sehari-hari, sehingga jiwanya penuh dengan keseharian yang indah, keseharian anak-anak, hingga nanti waktunya tiba, kemudian mereka bertemu dengan banyak perkembangan teknologi. Jadi ini sangat bisa untuk dituturkan dan dibacakan secara read aloud untuk dongeng-pendongeng ya. Jadi bukunya ini bisa dituturkan gitu secara read aloud karena gambarnya bagus, kemudian tulisannya juga tidak terlalu kecil, sehingga untuk anak-anak bisa dibacakan secara langsung, anaknya dipangku lalu diginiin juga sebenarnya itu sangat bagus sekali. Jadi saya berharap teman-teman pendongeng, orang tua bisa jadikan buku ini teman keseharian buat anak-anaknya sebelum tidur. Oke, thank you Kak Rona Mentari. Nah, kita langsung saja Mbak Happy kemudian Heavenly untuk membuka sesi tanya jawab gitu ya. Dan banyak banget ini yang sudah bergabung. Tadi juga ada yang menyampaikan ada yang suka buku dari Enid Bilton Garis Keras, ada yang suka Saat Kecilnya Si Belalang dan lain sebagainya. Kita akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung, tetapi dengan membuka video ya. Saya mau sapa dulu, apakah ada Mbak Nur Hidayati di room ini? Halo, selamat sore Mbak Nur Hidayati. Halo, Mbak Nur Hidayati, apakah masih bergabung? Oke, kalau sudah tidak bergabung, saya akan bacakan langsung saja. Halo, Mbak Nur Hidayati? Belum ada yang respon ya. Oke, saya akan bacakan pertanyaannya. Wah, sangat menarik.
Congrats Kak Happy, salah satu ibu hebat yang sangat bijak memilih solusi yang tepat untuk menghadapi pesatnya perkembangan IT. Di samping isi cerita sangat menginspirasi, saya sangat mengapresiasi atas motivasi yang menjadi sebab lahirnya buku ini dengan segala proses pembuatannya. Sukses selalu Kak Happy, Heavenly, dan juga seluruh pemerhati pendidikan dan tumbuh kembang anak. Nah, pertanyaannya, bicara tentang kemampuan atau durasi fokus anak yang hanya 1 menit kali usia anak, secara teknis, apakah ada seni ataupun metode tertentu yang digunakan dalam berkisah agar anak tidak bosan, meski sudah dilakukan dengan cara yang variatif, mungkin menggunakan media kostum, perangkat lagu, dan lain sebagainya. Silahkan, Kak Happy. Makasih untuk pertanyaannya dan juga apresiasinya. Ini sih dari pengalaman saya saja sih. Yang paling mujarab biasanya adalah sentuhan sih. Biasanya sentuhan, betul-betul kita dekat, ada interaksi, menyentuh, mata saling melihat, lalu membacakan sedikit, lalu bertanya gitu, meminta pendapat dia gitu. Biasanya sih begitu. Dan bukan cuma ke buku saya aja, buku apapun biasanya gitu. Saya bacakan, lalu saya lihat reaksinya, saya sentuh wajahnya atau berpandangan gitu. Pokoknya ada sentuhan gitu, kedekatan, keintiman. Dan biasanya sih yang tadinya tidak begitu merespon bisa akan jadi bergelayut manja gitu, ada perubahan-perubahan sikap, atau misalnya kalau sudah mulai agak bosan biasanya saya meminta pendapat dia gitu, atau kalau menurut dia biar dia yang bercerita, mengomentari gitu. Biasanya mengomentari apa yang sedang kita baca itu juga lumayan salah satu solusi sih gitu. Atau kita mengomentari juga gambarnya, ini hidungnya gini, ini rambutnya gini, oh lihat ya, oh tuh Kina ini ternyata ada yang rambut keriting kayak gini. Kalau mama rambutnya keriting, menurut Kina bagus apa enggak? Menjadi kemana-mana memang. Tapi memang ya itu tadi membutuhkan kerja keras dan stamina juga, tetapi menurut saya worth it banget, harus untuk diperjuangkan gitu. Memang kitanya juga tidak mengerjakan yang lain-lain. Jadi ketika lagi mau membacakan buku, kalau bisa kita juga tidak sedang sambil nyambi urusan yang lain gitu. Oke, jadi memang ada fokus, kemudian ada sentuhan ya kalau menurut Mbak Happy ya. Tapi memang betul menarik tadi kalau menyatakan Mbak Happy, ini ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya begini, mama gimana. Karena waktu baca ada part, kebetulan anak saya laki-laki, suka yang mobil ya. Kenapa kok mobilnya warnanya merah ya? Kenapa nggak warna hitam saja? Seperti gitu kan? Kenapa atau tidak warna putih? Kenapa yang dipilih Betul. Anakku juga yang cowok nanya gitu, warna merah. Jadi saya tanya, memang Rai sukanya warna apa? Yang warna seram katanya, warna gelap gitu. Terus dia nyeritain lah. Terus habis itu dia minta diambil mobil-mobilannya dia gitu. Akhirnya ya udah. Ya. Memang betul ada waktu khusus ketika kita bercerita dan mengembangkan imajinasinya ya Mbak Happy ya. Kemudian saya bilang, oh mungkin karena Kak Kina suka warna merah gitu ya. Oh iya sama ya. Kalau yang perempuan suka warna merah katanya gitu. Jadi mengkotak-kotakkan gender dan lain sebagainya. Wah menarik. Oke. Kemudian kita masuk ke pertanyaan dari Mbak Arda. Nah, ini untuk Heavenly. Di usia yang masih muda, Heavenly sudah banyak banget mendapatkan achievement. Jika boleh sharing, bagaimana cara Heavenly fokus terhadap bidang yang dicintai dan bagaimana cara tetap konsisten terhadap bidang tersebut. Terima kasih. Silahkan, ini dari Arda Risma. Silahkan Heavenly. Terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Terima kasih juga untuk apresiasinya. Jadi kalau soal bagaimana saya bisa konsisten dalam bidang seni, itu pertama sih ada passion-nya dulu. Jadi saya memang dari kecil sekali itu memang suka gambar. Saya kata orang tua saya ngomong saya tidak bisa dipisahkan dari kertas gitu dari dulu. Jadi kayak gambar itu kayak bagian dari aku lah. Jadi gimana saya bisa konsisten? Pertama karena memang saya sangat menikmatinya. Itu udah kayak bagian dari diri aku. Jadi kalau nggak ada kayak sehari itu gara gambar tuh rasanya nggak enak gitu, tangannya gatel gitu.
Jadi untuk mengembangkan diri pasti kita semua kalau ada talenta pasti kita mau mengembangkan kan ya mau jadi lebih baik daripada kita sendiri yang kemarin gitu, improve ourselves. Jadi itu sih yang di dalam jiwa saya ya, mau to be the best version of myself. Jadi tetap tekun, belajar banyak teknik yang baru dalam bidang ini. Itu saja. Wow, thank you ya. Jadi ada ketekunan yang memang bisa harus karena ada bakat. Tetapi kalau hanya bakat saja, tidak ada konsisten, ketekunan, mungkin ya akan pudar gitu ya, Heavenly ya. Ya, betul. Oke, kita lanjut satu pertanyaan kembali dari Agnes Tias, ini dari Tabloid Nyata. Kak Happy, berapa lama proses menulis cerita sampai akhirnya jadi buku ini? Kemudian kesulitan di mana? Tadi sebenarnya sudah dijawab. Apa pernah stuck nggak bisa nulis? Mungkin itu ya. Dan setelah jadi buku ini, respon dari putrinya seperti apa? Silahkan. Jadi mungkin apa atau enggak dan juga responnya Kina ini seperti apa? Ya, waktu menulisnya karena memang kejadiannya belum lama, saya langsung mencatat, takut tidak lupa, lalu memang saya kembangkan ada beberapa memang juga fiksi. Lumayan cukup cepat sih, juga kan ketika editing dibantu oleh tim di Pocer ya, Mbak Fitria juga support saya. Memberikan beberapa masukan gitu. Yang sulit buat saya juga ada salah satu menyederhanakan pemikiran gitu. Kadang-kadang kan saya suka punya banyak penjelasan gitu, saya ingin menjelaskan banyak, tapi saya harus memposisikan, saya harus berpikir sederhana, dan itu memberikan tantangan yang lumayan ya, karena seiring usia kadang-kadang apalagi ibu-ibu kita suka pengen punya banyak hal yang ingin disampaikan. Untuk menyederhanakan penyampaian itu ada tantangan untuk saya, satu itu. Lalu kedua, saya harus memposisikan diri saya juga sebagai usia anak saya, itu memang butuh konsentrasi buat saya gitu. Nah, yang ketiga, apa tadi pertanyaannya, bagaimana komentar putri saya? Dia pas dibacakan, oh tentu dia senang dan dia ingat, oh iya mah kita yang ke sana, dia ma please aku pengen diajak lagi ke rumah itu gitu. Jadi dia ingat gitu. Terus dia ingat, memang adek beneran tidur ya waktu itu. Iya Kina gitu, sebetulnya udah bangun sih gitu. Tapi sempat ketiduran lagi. Jadi dia mengkonfirmasi beberapa peristiwa yang harus aku jelaskan. Lalu komentar dia yang terakhir, di belakang ada fotonya aku sama Heavenly. Dia tanya, Mama tuh terus menceritakan akunya mana di situ? Oke, jadi saya harus pasang fotonya dia. Jadi di belakang ada fotonya dia. Itu adalah salah satu permintaannya Kina itu sih. Oke, jadi ternyata dia senang banget, kemudian mengingat-ingat lagi dan juga ya, mengkonfirmasi juga. Dan sedikit protes, kenapa nggak ada akunya gitu ya? Nggak, karena ini yang diceritakan saya terus, tapi sayangnya kenapa tidak ada di situ gitu. Bagus juga. Lucu juga, baik. Terima kasih Mbak Happy, kemudian juga terima kasih Heavenly. Kayaknya kita pingin ngobrol terus ya rasanya ya. Kemudian untuk 3 penanya tadi ada Kak Agnes Tias, kemudian Mbak Nur Hidayati, dan juga ada Arda Risma. Nanti silahkan bisa memberikan konfirmasi atau DM ke Instagramnya @penerbit_pocer untuk konfirmasi door prize menarik yang akan dikirimkan. Jadi 3 penanya tersebut silahkan untuk DM ke Instagramnya penerbit Pocer. Ini penerbit_pocer gitu ya, supaya bisa mendapatkan door prize menarik. Ada 3 nama tadi,
Agnes Tias, kemudian Nur Hidayati, dan juga Arda Risma. Sebelum kita tutup, karena memang ternyata waktunya terbatas, padahal masih ingin ngobrol ya, ini ya. Nah, untuk teman-teman juga yang tertarik untuk membeli buku dan juga memesan buku Cerita Kina, ini sudah diberikan linknya di kolom chat. Jadi tinggal klik saja linknya, kemudian bisa melakukan pemesanan. Ini sudah ada, tinggal klik aja teman-teman sudah langsung bisa, atau nanti kalau ingin info lebih lanjutnya bisa ke Instagramnya @penerbit_voucher. Oke. Sebelumnya saya mau minta closing statement dari Mbak Happy Salma, kemudian nanti ke Mbak Heavenly dan juga ke Mas Eka. Silahkan Mbak Happy Salma dulu. Kalau ada Ibu Christine boleh juga Ibu ya, penting juga maksudnya masukan-masukan dari Ibu ya, dia juga saya banyak terinspirasi juga dari ketekunan Ibu dan melakukan hal. Closingnya adalah apa ya, pokoknya saya berterima kasih sekali untuk Heavenly yang sudah memberikan hatinya, waktunya, dedikasinya pada kerja kolaborasi kita, dan saya betul-betul merasa karya ini menjadi lebih baik disebabkan ada ilustrasinya Heavenly. Dan juga dari penerbit Voucher yang memfasilitasi dan tektokannya tuh enak sekali, betul-betul mempermudah kerjasama ini dan mewujudkan apa yang selama ini saya cita-citakan. Ini adalah bentuk upaya yang mungkin masih sangat kecil tetapi harus konsisten dilakukan untuk mendekatkan literasi sedini mungkin kepada anak-anak. Mungkin toko buku banyak sekali yang sudah tutup, mungkin buku-buku sekarang dianggap sudah langka. Orang anak kecil ini mungkin lebih banyak melihat yang dilatih adalah visualnya saja. Tetapi dengan bisa mewujudkan ini adalah upaya yang luar biasa dan saya sangat apresiasi dan saya ingin tidak berhenti di sini. Dan juga untuk teman-teman media yang sudah bergabung, terima kasih banyak dan saya ingin disiarkan semangat kita ini ke banyak orang, langkah-langkah kecil kita ini semoga ada dampak lah gitu. Dan juga untuk antusiasnya ternyata alhamdulillah banget, mungkin ada sekitar 500-an buku sudah terjual, berarti ada semangat, ada harapan bahwa banyak ibu-ibu, banyak anak-anak, banyak orang tua yang memiliki perasaan yang sama bahwa literasi itu sangat penting dan harus dikenalkan sedini mungkin untuk anak-anak di generasi yang akan datang gitu. Oke, itu aja dari saya. Mbak Happy Salma luar biasa, semoga berikutnya kita bisa Cerita Kina seri berikutnya segera terbit, kemudian juga seri adiknya Kina gitu ya karena sudah iya. Dan pengennya banyak lagi, mungkin ini cuma pematik, banyak para penulis-penulis lain mungkin makin percaya diri untuk membuat tulisan-tulisan tentang anak-anak atau juga para ibu-ibu, yuk kita gotong royong, kita bekerja keras bersama-sama untuk bisa mendekatkan anak-anak kita kepada teks, kepada cerita gitu, untuk melatih empati, daya pikir, emosional, dan juga kepekaan kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia gitu. Mbak Andita, walaupun ini pertanyaan sudah ditutup, tapi ada satu pertanyaan saya masih mengganggu pikiran saya dan perasaan saya ingin bertanya sama Mbak Happy ini. Memang saya nggak punya anak biologi, tapi saya dititipin anak banyak sekali. Banyak banget anaknya Ibu. Masukin dari mulai bayi, dari mulai lahir sampai ini ya. Yang tepatnya itu mulai dari usia berapa ya? Kira-kira kita sudah bisa membacakan, kalau membacakan buku seperti ini gitu ya. Mungkin yang belum kan tidak berarti pada saat dia sudah mulai bisa membaca seperti Kina sudah kelas 1 gitu ya. Tapi apakah umur 2 tahun atau 3 tahun? Karena kalau 1 tahun yang pasti belum bisa ya, ngomong aja masih susah, ininya masih belum terlalu fokus gitu ya. Iya. Kalau aku Ibu jujur mengenalkan dari dia umur 3 bulan, 6 bulan itu udah pegang buku, menyentuh dulu, pertama menyentuh gitu, pas sudah agak besaran ya, pertama dongeng sih Bu, dongeng gitu, tapi dari masih bayi juga udah didongengin? Udah didongengin, kadang kasih lagu, kasih dongeng, pokoknya
karena mata kan Bu ya, interaksi paling penting itu kalau menurut saya adalah tatapan gitu. Jadi itu saya terus menjaga sampai agak sebesar mungkin dia punya koneksi yang kuat dengan mata saya, karena kan dari buku itu tuh bisa jadi salah satu untuk kita punya pusat konsentrasi bersama gitu Bu. Dari umur, tergantung bukunya, dari umur 6 bulan, 1 tahun, itu sih udah saya kasih sih Bu. Gitu. Nanti pas udah beranjak 2 tahun, udah mulai dia ada 2 arah gitu. Komunikasinya lebih makin kuat gitu. Ibu ada pengalaman masa kecil nih ya, tapi Ibu nggak tahu apakah di dalam bercerita dari buku ini juga ada persamaannya atau tidak. Ibu punya pengasuh tuh orang Jawa yang kalau lagi ditidur, misalnya orang tua ibu lagi pergi, terus si Mbok inilah yang nidurin kita gitu ya, anak-anaknya selalu puternya radio wayang orang ya. Terus kan ada gamelan Jawa gitu ya. Nah ternyata justru setelah main film baru terasa gitu ya, pada saat harus berperan sebagai orang Jawa gitu ya, kemudian itu rasa itu tuh muncul, romantisme itu. Iya betul Bu, itu barangkali itu ada pengaruhnya juga ya. Sangat sih Bu, sangat, karena aku juga lahir dari generasi mendengarkan radio dan baca gitu. Diary. Iya, oke. Antara membaca tadi yang Ibu sampaikan, membaca dan juga mendengar. Tetapi saya pernah membaca juga ini Ibu Christine, kalau boleh saya menambahkan bahwa ketika dari lahir pun sebetulnya bayi itu sudah ada buku, tetapi khusus Ibu. Jadi bukunya kalau kita lihat anak-anak bayi lahir itu kan belum tahu membedakan warna. Jadi yang dilihat kan hanya hitam dan putih. Jadi ada buku berwarnanya hanya hitam dan putih saja. Kebetulan saya menerapkan dari anak saya lahir atau newborn gitu kalau bahasa gaulnya itu memang membacakan buku. Nah, anak saya usia 4 tahun ini sangat suka dengan buku Kak Kina meskipun dia laki-laki, karena memang dari kecil saya sudah membiasakan. Karena bukunya ada yang buku seperti halus gitu, buku bantal itu ya Mbak Happy ya mungkin juga. Iya, untuk sentuhan. Iya. Dan ada bunyi jadi sedini mungkin tuh bagus banget menurut aku gitu. Maksudnya dibandingkan, bukan saya bagaimana ya, tapi kalau cuman gadget gitu kan satu arah, tidak bisa disentuh, dia tapi tidak bernyawa gitu. Tapi kalau baru 1 tahun dikasih buku nanti mau dirobek-robek gimana? Iya memang Bu, dia digigit. Biasanya ada buku khusus untuk anak-anak umur 1 tahun. Iya. Dari kain biasanya ada. Oh iya betul. Iya. Yang kresek-kresek gitu Bu dalamnya. Jadi kayak gini-gini. Iya. Bukunya sehingga memang anak usia berapa dia punya buku-buku tertentu. Nah mungkin kalau untuk buku Kak Kina itu memang yang sudah mulai mengerti. 3 tahun gitu ya, itu sudah sangat familiar dengan buku, sudah tidak yang menyobek-nyobek, sehingga dia mulai bertanya. Bisa dibacain mungkin sama orang tuanya. Ibunya yang pegang sebetulnya untuk lebih kedekatan orang tua gitu. Nah, sekarang menyambung Ibu, karena tadi juga sudah bertanya langsung, yang masih mengganggu tadi sudah terjawab. Ibu bisa langsung memberikan closing statement juga untuk buku Cerita Kina ini ataupun perbincangan kita sore hari ini. Ada dari penjelasan Teh Happy tadi ya yang Ibu rasa amat sangat penting untuk kita perhatikan dan underline kasih ini ya, digaris bawahi, yaitu bahwa memang diperlukan kesabaran, konsistensi, dan ketekunan juga pada saat kita mau menanamkan nilai-nilai kepada anak, apapun itu, gitu ya. Termasuk dalam kita mau memberikan ini ya, anak supaya ini dekat dengan literasi gitu dan semua segala macam. Dan diperlukan kesabaran yang tinggi memang gitu, dan energi yang besar sekali seperti tadi Teh Happy katakan, karena sering sekali banyak sekali di era sekarang ini ibu-ibu yang
apalagi yang ibu pekerja ya, saya bisa membayangkan gitu betapa juga beratnya Teh Happy gitu ya sebagai perempuan ibu rumah tangga yang aktif di luar rumah gitu ya, untuk kebudayaan, untuk seni, untuk usahanya, untuk rumah tangganya. Tapi anak ini ya yang terkadang banyak orang tua yang tidak sabar atau tidak menyadari pentingnya kita memberikan energi yang bahkan mungkin harus lebih besar daripada energi yang kita berikan untuk hal-hal yang lain di luar itu. Nah, ini ada konsekuensi dan konsistensi yang harus dilakukan oleh orang tua, terutama ibu. Karena ibu yang 9 bulan sudah pasti itu sudah ada pembinaan lahir dan batin gitu ya, koneksi terhadap anak, lalu kemudian juga yang membesarkan, yang memberikan pendidikan, menanamkan nilai-nilai kepada anak yang masih putih ini akan menjadi seperti apa nantinya gitu kan ya, dan juga di dalam memberikan proteksi kepada anak termasuk dari hal-hal yang negatif, dari dampak negatif dari yang gadget ini gitu ya. Nah, jadi kesabaran, keikhlasan, ketekunan, konsistensi, konsekuensi juga yang harus itu saya kira di samping prokes 5M itu ya harus ada 5 juga ini ya buat orang tua yang menjadi dasar untuk melindungi, mendidik dan menjaga anak-anaknya dalam menuntun orang tua kan pada akhirnya pada anak itu sudah menjadi manusia lain yang terlahirkan, dia sudah sebetulnya ada garis jalan hidupnya sendiri gitu loh. Nah, tapi yang terbesar adalah tentunya ayah dan ibunya, dan terutama ibunya ini yang memang sudah mempunyai chemistry atau benang merah terus sampai akhir hayat. Saya kira tanggung jawab orang tua dan peran orang tua tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berhenti gitu ya. Wow, baik, terima kasih Ibu, luar biasa sekali ya. Wah, menarik sekali. Kita orang tua langsung, oke. Kita harus kuat, kita harus bekerja keras. Bisa. Di generasi yang canggih ini gitu ya, Mbak Happy, itu sangat-sangat diilhami banget. Terima kasih Happy, terima kasih Eka, terima kasih Ibu Heavenly. Terima kasih Ibu. Iya, lanjut ke Heavenly. Sedikit diberikan closing statement Heavenly mengenai cerita Kina. Silahkan di Heavenly. Terima kasih. Jadi untuk closing statement-nya saya mau pertama ngomong terima kasih banyak ke Kak Happy untuk kesempatannya bisa berkolaborasi sama Kak Happy di proyek yang sangat indah ini, proyek buku Kina, cerita dongeng Kina, dan it's an honor to be able to have this chance bisa kerjasama, dan saya juga berharap buku ini bisa menginspirasi banyak anak-anak Indonesia untuk kembali lagi ke alam gitu, main di alam. Semoga ini bisa menjadi dampak yang positif bagi generasi muda kita. Ya. Oke, thank you Heavenly. Menarik sekali ya kita ke generasi muda. Dan kita lanjut ke Mas Eka dari Pocher. Silahkan untuk memberikan closing statement atau say thanks. Ya, saya cuma mengucapkan sekali lagi terima kasih buat Mbak Happy karena memilih kami atau percaya pada kami untuk berkolaborasi pada karya ini gitu. Padahal dari awal kami sudah menjelaskan ke Mbak Happy kami hanya salah satu penerbit alternatif, ternyata Mbak Happy tidak masalah dengan itu, jadi kami sangat excited. Kemudian saya juga makasih buat Heavenly karena sudah menggambar ilustrasi yang sangat bagus. Selanjutnya kita tinggal menunggu serial dari Mbak Happy yang selanjutnya. Terima kasih. Wow, terima kasih. Sudah diberikan closing statement dari Mbak Happy, kemudian Mbak Heavenly, Bu Christine, tadi juga Mbak Rona Mentari, thank you banget. Boleh ya saya kasih apresiasi, ini ada beberapa yang sudah membuka kamera, barangkali juga masih ada yang ingin membuka kamera, kita bisa foto bareng nih dari Pocher Group, apakah bisa memberikan screenshot gitu ya, nanti bisa di-upload dan lain sebagainya di Instagram dan lain sebagainya.
kita bisa foto bersama karena ada beberapa yang sudah menghidupkan kameranya sebelum nanti kita tutup ya. Dan juga saya masih berikan kesempatan, saya hitung 5, 4, 3, 2, 1 nanti ya, silakan untuk membuka kameranya ya. 5 4 5 detik untuk membuka kameranya, silahkan dibuka kamera. Rapiin dulu rambut. Capture gitu ya. Bisa dibantu ya Mas Eka ya dari tim voucher untuk capture. Oke. Baik, kita kasih aba-aba ya. 3, 2, 1. Oke, karena ini foto bersamanya melalui Zoom ya. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oh, Kak Rona langsung 3, 2, 1. Baik. Terima kasih. Ini lupa pegang buku sekali lagi dong. Aku tadi nggak pegang buku. Oh iya. Kita akan Ibu, thank you idenya. Sampai lupa. Karena lihat Rona pegang buku. Iya. 3, 2. Oh, gimana Ibu? Kelihatan? 3, 2. Oke. Baik. Terima kasih sekali sudah bergabung teman-teman. Ini dari teman-teman media juga banyak banget yang bergabung. Sebentar list namanya sampai banyak banget. Ada dari Alhamdulillah. ada dari, saya baca sedikit, terima kasih yang sudah bergabung dari Bisnis Indonesia, Media Indonesia, kemudian Kompas, Investor Daily, Detik.com, CNN Indonesia, Antara News, Koransindo, Just for Kids, Republika, Harian Nasional, Nyata, Gatra, Tempo, Oke Zone, kemudian Nakita, Suara.com, Rumah Tumbuh, DPNN.com, JawaPos.com, BM.co, kemudian Kedaulatan Rakyat.com, Suara Merdeka, Tribun Jogja, Harian Jogja, Bernas, juga terima kasih serta teman-teman yang sudah bergabung dari awal tadi sampai dengan akhir. Merangkum sedikit tadi yang disampaikan Mbak Happy mengenai buku Cerita Kina, bagaimana sih kita bisa untuk mengajak anak-anak itu mencintai, mendengarkan, membaca buku. Tidak hanya butuh kesabaran, butuh konsisten, butuh ketekunan, serta peran dari orang tua mau menemani anak-anaknya membaca. Jadi tidak membiarkan anak-anaknya diberikan buku saja, kemudian udah baca aja ditinggal orang tuanya, tidak. Nggak bisa. Anak-anaknya sehingga tidak monoton di dalam kita membacakan buku Cerita Kina. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Salma, terima kasih Evenly, Ibu dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih Ibu, senang sekali. Kemudian thank you so much. Makasih banyak. Iya, kemudian tadi ada Kak Reza Hadian dan juga terima kasih dari teman-teman voucher serta teman-teman semua. Silahkan nanti yang ingin PO, buku atau pemesanan bisa link klik ada di chat, kemudian bisa di Instagramnya penerbit_voucher. Saya Andita Rizkia mengucapkan terima kasih sore hari ini sudah bergabung. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya mengucapkan. Terima kasih, terus kembangkan cita rasa kita untuk mencintai buku, karena dengan membaca kita bisa mengetahui ilmu yang ada di sekitar kita. Terima kasih, selamat sore semua, dan nanti informasinya akan bisa kita lihat di YouTube-nya dari voucher ya, Mas Eka ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore. Sore semua. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Evi Salma. Terima kasih semua ya. Iya Kak. Evenly. Terima kasih semuanya. Dan nanti mengikuti Ya. testimoninya Mas Eka ataupun dari tim bisa live dari Sama juga itu. 2, 4, 2, 3. Aduh, tapi mama ya. Sekarang mamanya lagi. Ucapin dulu. Happy, selamat buat launching buku Cerita Kinanya. Ini mereka tuh udah baca berkali-kali, bisa dibaca terus dan nggak pernah bosan. Karena ceritanya seru ya. Ceritanya seru, dan lihat dong, ilustrasi gambarnya tuh sangat bagus, dan nggak lupa nih dapat stiker dan yang lain-lain. Pokoknya sukses, ditunggu serial selanjutnya dari Cerita Kina. Lanjut lagi. Hai Kina, Teh Happy, dan semua tim dari Cerita Kina. Congrats ya atas bukunya, dan sekarang bukunya itu menjadi salah satu buku favorit yang dibaca Salma sebelum tidur. Jadi ditunggu buku-buku selanjutnya. Dari mana menurut Anda dengan adanya buku anak?
Dan kembali ke cerita anak-anak petualang, mengenal kembali alam, mendekatkan kembali hubungan orang tua sama anak, itu kan bilang mungkin di era digital sekarang. Terima kasih Bapak Agusnya. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ibu Elo dan ini adalah anak saya, namanya Shanong. Usianya baru 3 tahun. Bagus sekali bukunya, sangat menarik. Apalagi ilustrasinya juga sangat cantik, sangat bagus dan sangat nyata, seperti nyata. Dan kebetulan Shanong punya gambar yang favorit dia di buku ini. Yang bagian mana Shanong yang paling suka? Coba kasih lihat yang mana suka. Oh, ini nih. Shanong paling suka bagian ini ketika Sina sudah terjatuh. Clara suka membacain buku Kina untuk adik-adik sebelum tidur. Terima kasih Tante Happy. Thank you Tante Happy buat beliin ini. Aku suka. Aku pernah tapi dulu kan ini tapi tapi bisa dibuang tapi nggak bisa dibuang boleh dicuci. Terima kasih kakak Kina. Bagus sih.